Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Nanti video ini akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, saya akan membahas persamaan kuadrat, berikut bentuk umum dan juga solusi dari persamaan kuadrat. Dan nanti di bagian kedua, itu adalah penjelasan tentang pertidaksamaan kuadrat baik dalam bentuk maupun solusi dari pertidaksamaan kuadrat tersebut. Baiklah, jadi materi yang akan kita bahas hari ini adalah persamaan kuadrat, bentuk umum maupun solusinya, nanti ada contohnya, kemudian untuk pertidaksamaan kuadrat dan akan kita bahas juga contohnya. Oke, bagian pertama ini saya akan membahas persamaan kuadrat. Kita akan kenalan dulu dengan bentuk umumnya. Nah, persamaan kuadrat memiliki bentuk umum yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Di mana a, b, dan c ini juga dikenal dengan atau disebut koefisien. Nah, dengan catatan bentuk umum ini berlaku untuk persamaan kuadrat apabila a-nya tidak sama dengan 0. Kenapa? Saat a-nya ini sama dengan 0, artinya part ini, bagian ini akan menjadi 0 dan hanya tinggal bagian bx plus c sama dengan 0. Artinya, persamaan ini tidaklah lagi menjadi persamaan kuadrat, tetapi merupakan persamaan linier. Nah, jadi kenapa dari itu a-nya itu tidak boleh 0 untuk persamaan kuadrat. Oke, mungkin bisa dilihat contoh dari grafik persamaan kuadrat. Jadi dia berupa seperti ini ya. Apa namanya? Kayak seperti U. Oke. Nah, ini beda-beda kurvanya. Kalau misalnya warna biru ini adalah x kuadrat min 12x plus 9. Kalau yang warna merah itu dari persamaan kuadrat 2x kuadrat min 8x plus 6. Sedangkan yang warna hitam adalah x kuadrat min 4x plus 3. Jadi beda nilai koefisiennya itu akan menentukan grafik yang berbeda pula. Kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui bentuk umum dari persamaan kuadrat, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan solusi dari persamaan kuadrat. Nah, saat kita bicara solusi dari persamaan kuadrat sama seperti persamaan linier, maka kita akan mencari berapa sih nilai x yang saat kita substitusikan maka persamaan kuadrat ini berlaku atau bernilai benar. Jadi saat saya masukkan x, saya substitusikan ke persamaan ini, hasilnya sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi untuk solusi dari persamaan kuadrat itu sendiri, di mana persamaan kuadratnya dengan bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya, kenapa disebut persamaan? Karena ya ini dia menggunakan tanda persamaan. Oke, jadi persamaan kuadrat ini memiliki solusi. Yang pertama adalah X1, yaitu kita bisa peroleh dengan menghitung min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2. Dan juga untuk X2-nya itu adalah, nah sama saja, hanya saja kalau X1-nya itu ditambah, kalau misalnya X2-nya ini dikurang. Nah, jadi hati-hati. Hitunglah terlebih dahulu B kuadrat min 4AC-nya dikuadratkan baru dihitung dengan yang lainnya. Nah, bagian atau part B kuadrat min 4AC ini, yang ini, itu dikenal juga dengan sebutan diskriminan. Mungkin sering dengar ya atau pernah mendengar. Nah, diskriminan ini dinotasikan dengan huruf D besar. Nah, jadi
solusi dari persamaan kuadrat yang di atas ini bisa juga kita tulis sebagai berikut jika kita mengganti atau mengubah nih B kuadrat min 4AC-nya menjadi D, sehingga kita peroleh X1-nya adalah seperti ini dan X2-nya adalah seperti ini. Jadi akar D ya, karena B kuadrat min 4AC-nya kita sudah notasikan dengan huruf D atau diskriminan. Nah, solusi dari persamaan kuadrat ini ada beberapa jenis atau ada beberapa banyak, tergantung bisa kita lihat dari diskriminan-nya. Jadi saya akan bahas jenis solusi persamaan kuadrat itu berdasarkan nilai diskriminan-nya. Jadi kita bisa lihat solusinya ada berapa banyak dari nilai diskriminan-nya. Nah, kita lihat dari persamaan kuadrat ini ya. Nah, kan tadi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, seperti apa kalau misalnya A-nya lebih besar dari 0? Nah, berarti kan kalau nggak boleh sama dengan 0 antara 2 ya, lebih dari 0 atau kecil dari 0. Nah, kalau nilai diskriminannya pada persamaan kuadrat berikut ini adalah lebih dari 0, maka artinya persamaan kuadrat kita memiliki dua solusi real yang berbeda. Artinya, kalau tadi solusi real kita adalah X1 dan X2, maka nilai X1-nya itu tidak sama dengan nilai X2 kita. Saat digambarkan dengan grafik mungkin bisa dilihat pada gambar berikut. Jadi si grafiknya ini atau si kurva kuadratnya ini itu menyentuh nilai X1 dan juga X2. Maka X1 dan X2 ini menjadi solusi kita. Jadi kita bisa cek nilai diskriminannya. Kalau lebih dari 0 berarti dia memiliki dua solusi yang berbeda. Seperti apa kalau misalnya diskriminannya sama dengan 0, maka dia hanya memiliki satu solusi real. Artinya X1 kita sama dengan nilai X2 kita. Kalau digambarkan grafik seperti berikut ya. Nah, jadi hanya menyentuh satu titik, yaitu X1 yang tidak lain dan tidak bukan itu sama dengan X2-nya. Nah, kalau udah lebih besar dari 0 seperti ini, sama dengan 0 seperti ini. Kalau kecil dari 0 gimana? Nah, kalau kecil dari 0 nilai diskriminannya dari persamaan kuadrat ini, maka persamaan kuadrat kita tidak memiliki solusi real. Nah, gambarnya bisa seperti ini. Jadi dia tidak menyentuh sama sekali di garis X. Jadi dia tidak punya solusi real. Nah, ini untuk A-nya lebih dari 0. Gimana kalau A-nya kecil dari 0? Sama saja sesungguhnya, hanya saja bedanya di kalau lebih dari 0 ini kurvanya menghadap ke atas, kalau kecil dari 0 dia menghadap ke bawah. Kita lihat ya. Nah, jadi sama kalau misalnya diskriminannya itu lebih dari 0, artinya dia akan memiliki solusi real yang berbeda. Nilai X1 kita tidak sama dengan X2. Nah, bedanya misalnya ini ya, menghadapnya ke bawah. Kalau A-nya sama dengan kecil dari 0, sorry. Kemudian kalau diskriminannya atau D-nya itu sama dengan 0, artinya dia memiliki hanya satu solusi real. X1 kita sama dengan nilai X2 kita. Dan ini hanya menyentuh satu titik di sini. Kalau kecil dari 0 gimana? Nah, dia tidak memiliki solusi real. Nah, begitulah banyak. Kita bisa lihat banyaknya solusi dari persamaan kuadrat kita berdasarkan nilai diskriminan. Apakah hanya memiliki satu solusi real, ataukah ada dua solusi real berbeda, atau malah tidak memiliki solusi real. Jadi kita bisa cek dulu terlebih dahulu nilai diskriminan kita. Oke, kita langsung bahas ke contohnya ya. Oke, contoh yang pertama untuk persamaan kuadrat. Tentukan solusi persamaan kuadrat X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Maka yang kita perlu lakukan adalah mengidentifikasi berapa nilai A, B, dan juga C. Nah, dari sini kita peroleh A-nya adalah 1, B-nya adalah min 5, dan C-nya adalah 6. Kemudian setelah itu kita identifikasi nilai A, B, C-nya, kita bisa hitung nilai diskriminannya.
Oke, kita substitusikan ke formula diskriminan B kuadrat min 4AC, tinggal disubstitusikan saja B-nya, A-nya, dan C-nya. Untuk kasus ini kita peroleh D-nya adalah 1. Nah, 1 ini lebih dari 0. Nah, karena D-nya ini lebih dari 0, artinya persamaan kuadrat kita yang ini itu memiliki dua solusi real yang berbeda. Nah, berapa nilai solusinya? Jadi sampai sini itu belum ketemu solusinya, baru hanya tahu ada berapa banyak solusi kita. Nah, selanjutnya kita udah dapat nih, kita mempunyai dua solusi real yang berbeda. Maka kita akan hitung berapa tepatnya solusi kita. Ada dua, berarti X1 dan X2. Bedanya kalau X1-nya itu positif akar D, kalau ini kurang dari akar D. Oke, kita substitusikan saja nilai B-nya. D-nya udah dapat tadi ya, 1 dari sini. Kita peroleh untuk X1-nya adalah 3 dan X2-nya adalah 2. Nah, jadi inilah solusi persamaan kuadrat kita. Solusi persamaan kuadrat kita ada 2, yaitu X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 2. Oke, selanjutnya untuk contoh yang kedua, saya punya persamaan kuadrat berikut. Jadi lagi-lagi kita identifikasi dulu berapa nilai A-nya, yaitu 2, B-nya adalah min 4, dan C-nya adalah 2. Kemudian kita hitung nilai diskriminannya. Nah, kita peroleh B disubstitusikan ke B kuadrat min 4AC, kita peroleh D-nya adalah sama dengan 0. Karena D-nya sama dengan 0, artinya kita hanya memiliki satu solusi real. Artinya X1 dan X2 kita sama. Kita bisa tulis kayak gini boleh. Jadi min B plus minus akar D. Kenapa bisa ditulis kayak ini ya? Akar D-nya kan ya 0 ya, D-nya 0, akar 0 ya 0. Jadi mau ditambah atau dikurangin 0 ya tetap sama. Jadi kita peroleh X1 dan X2 kita itu adalah 1. Jadi X-nya adalah 1 untuk kasus yang ini. Kasus selanjutnya saya punya persamaan kuadrat berikut. Lagi-lagi kita identifikasi dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kemudian kita hitung nilai diskriminannya untuk mengetahui jenis atau banyaknya solusi kita. Oke, nah diperoleh diskriminannya itu sama dengan min 56, dan min 56 ini kecil dari 0. Artinya karena diskriminannya kecil dari 0, maka tidak terdapat solusi real. Ya, karena kita tahu akar dari minus 56 itu bukan bilangan real. Jadi akar min 1 itu kan ini ya, bilangan kompleks ya, atau I imajiner. Oke. Nah, berikutlah seperti inilah cara menentukan solusi dari persamaan kuadrat. Jadi semoga Ananda sudah bisa menentukan dengan tepat solusi persamaan kuadrat. Ingat, kita cari dulu diskriminannya untuk mengetahui banyaknya atau jenis dari solusi persamaan kuadrat kita. Apakah dia memiliki satu solusi, ataukah dua solusi, atau malah tidak ada. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya, yaitu pertidaksamaan kuadrat. Terima kasih.